Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hosea di sini. Kali ini aku pengen nge-review sebuah motor keluaran Kawasaki, dan motor ini tentunya jarang banget kalian lihat jalanan Indonesia Raya Merdeka ini. Karena apa? Karena motor Kawasaki Ninja 650 ini memang keberadaannya sangat limited adanya di Indonesia. Oke, sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan boleh banget kalian share. Oke, seperti biasa, yang pertama-tama kita akan mereview dari depan terlebih dahulu teman-teman. Let's go. Sebelum aku review dari bagian sisi depan teman-teman, nah kalian pasti penasaran sekarang aku berada di mana? Aku sekarang berada di Saddle Motorbike yang berada di Jalan Raya Wiyung. Kalau teman-teman nanti searching di Google, pengen cari motor, di sini ada motor KTM, ada Cleveland, ada Husqvarna, ada Gesit juga ada motor roda 4 yaitu Kodir juga ada, dan masih banyak motor-motor di sini yang tentunya kalau kalian pengen cari motor baru dan second, di sini juga ada. Nanti langsung saja hubungi marketingnya Om Sandi, nanti nomornya aku kasih di deskripsi ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama yang pengen aku jelasin dari motor Ninja 650 ini. Motor Ninja 650 ini memang memiliki basic mesin yang sama dengan ER 650 teman-teman. Tapi yang membedakan adalah motor Ninja 650 ini disetting lebih sport. Selain gayanya sport touring, motor ini juga pastinya kencang teman-teman. Nah, untuk bahasa desain, yang pertama pengen aku jelasin untuk depannya. Depan dari motor Ninja 650 ini memang memiliki wajah yang mirip dengan adiknya, yaitu Ninja 250 teman-teman. Untuk lampunya, lampu di sini masih menggunakan lampu halogen teman-teman, dimana ada dua lampu halogen untuk jarak dekat dan jarak jauh teman-teman. Nah, untuk spionnya sendiri juga bahasa desainnya masih mirip-mirip dengan Ninja 250 teman-teman. Tapi yang membedakan adalah area kaki-kaki. Untuk skopnya, dia masih menggunakan shock breaker teleskopik dengan ukuran yang besar. Nah, untuk cakramnya sendiri dia sudah menggunakan cakram ABS teman-teman untuk pengeremannya. Dan di sini juga sudah dual cakram. Jadi untuk pengeremannya nggak usah khawatir karena dia sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS dan dia juga sudah double disc brake teman-teman. Nah, untuk velgnya sendiri ini juga menurut aku ini berbeda dengan model-model velg motor Ninja 250 atau Z650. Nah, di sini juga gaya velgnya juga selain modelnya bintang dan palangnya ini menurut aku dia lebih terlihat seperti terkesan lebih racing dengan adanya stripping warna hijau teman-teman. Nah, ini yang membuat motor Ninja 650 ini membuat auranya lebih berasa motor sport touring. Kondisi motor Ninja 650 yang ada di samping aku ini kondisinya sangat prima sekali. Meskipun ini motor second, tapi dia masih memiliki kilometer yang sangat sedikit, super duper sedikit teman-teman. Untuk kilometernya sendiri, motor Ninja ini masih 6 km teman-teman. Dan STNK dan BPKB-nya itu sangat baru. Jadi yang punya motor ini kepingin ngejual, nah jadi buat teman-teman yang kepingin minat dengan motor ini, nanti langsung aja datang ke Saddle Motorbike. Kalian bisa langsung hubungi Coach Sandy ya. Nanti nomornya tetap aku taruh di deskripsi teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan nge-review bagian dashboard ya teman-teman. Let's go. Nah, setelah tadi aku jelasin dari sektor depan teman-teman, saatnya aku jelasin dari sektor depan bagian atas, yaitu adalah sektor kemudi dan bagian kokpit teman-teman. Oke, yang pertama aku pengen jelasin untuk area dashboardnya sendiri. Nah, untuk area dashboard dari motor Ninja 650 ini, yang pertama-tama di sini sudah ada indikator engine check, terus indikator lampu netral, ada indikator ABS-nya, terus ada indikator RPM, ada indikator giginya juga. Di sini juga udah disematkan jam teman-teman. Jadi ketika kalian reading, kalian nggak lupa buat pulang. Karena kalau kalian lupa pulang, wah, dipastikan kalau yang udah punya istri pasti diomelin.
Makanya kalau riding jangan lupa ingat istri teman-teman. Oke ya. Halo istriku. Nah, di sini juga udah ada indikator ini teman-teman. Ini yang lebih penting, yaitu adalah indikator seberapa jauh sih motor ini udah melaju. Ya, motor ini masih melaju 6 km teman-teman. Dan tentunya juga sudah dibekali indikator high temperature, indikator bensin, dan indikator kecepatan. Jadi ketika kalian melaju juga kalian bisa melihat seberapa kenceng si motor ini. Tapi menurut aku kalian jangan terlalu kenceng-kenceng ya. Karena apa? Bahaya sekali kalau kita nggak bisa naik motor moge. Ini udah dikatakan moge tanpa dibekali dengan kedewasaan atau readingnya kita harus bertanggung jawab teman-teman. Supaya orang di sekitar kita juga sama-sama safe, sama-sama aman. Jadi kalau pengen ngebut, alangkah lebih baiknya mungkin di sirkuit atau di tempat-tempat yang sekiranya sepi teman-teman. Nah, untuk bagian kemudi, yang menarik dari stang setir motor ini itu kalau stangnya ini juga dibilang stang jepit juga nggak stang jepit teman-teman. Dibilang stang naked juga posisinya mirip-mirip stang jepit. Lah, boleh lah kita ngomong motor ini menggunakan stang racer kali ya. Jadi posisi stangnya ini lucu karena apa? Stangnya ini nemplek ya, atau mengait dengan T bagian atasnya teman-teman. Jadi ini yang membedakan dengan motor-motor mungkin sport pada umumnya. Biasanya kalau motor-motor ninja itu kan stangnya stang jepit di area shock breaker depan. Atau biasanya kalau yang tipe-tipe Z itu kan dia stangnya naked, tapi kalau ini apa ya? Semi racing naked kali ya, boleh dibilang seperti itu ya, seperti yang teman-teman lihat lah. Jadi teman-teman bisa menilai stang motor ini seperti apa. Tapi yang jelas motor ini stangnya lebih nyaman karena posisinya dia nggak nunduk banget dan nggak naked banget. Jadi di tengah-tengah nih posisinya juga masih aman buat kita pakai untuk riding jauh teman-teman. Dan itu menurut aku sangat nyaman untuk kita pakai ya, karena posisinya nggak terlalu nunduk juga nggak terlalu tegang. Oke ya. Oke, setelah dari bagian sektor depan kemudi, aku akan ngejelasin sektor tengah keseluruhan dari motor ini teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, setelah tadi aku ngejelasin dari sektor depan dan sektor kemudi, sekarang aku pengen ngejelasin sektor keseluruhan dari bahasa desain motor Ninja 650 ini teman-teman. Memang untuk bahasa desain dari Ninja 650 ini, untuk area tangki atau area tengah sampai ke belakang, nah, ini mengambil bahasa desain dari motor Ninja Z650 teman-teman. Yang membedakan kalau motor Ninja Z650 itu masih menggunakan atau beraurakan naked sport. Nah kalau ini lebih ke racing sport teman-teman, karena di depannya kalau yang naked itu stangnya itu berbeda dengan yang ini. Nah terus untuk area depannya juga karena ini memiliki fairing, jadi aura sport touringnya itu lebih kental dan terasa. Nah, yang unik dari motor ini teman-teman adalah dari sisi bagian armnya teman-teman. Untuk arm yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini berbeda. Untuk arm yang sebelah kanan itu dia menggunakan banana arm teman-teman. Tapi untuk arm yang sebelah kiri dia menggunakan arm yang lurus dan bentuknya juga kotak seperti arm-arm motor pada umumnya. Untuk sektor knalpotnya juga dia berada di bawah, diumpetin seperti ini untuk menambah kesan yang garang juga sih menurut aku. Terus untuk suara, ketika kalian pengen dengerin suara, yuk aku cobain ya untuk suaranya. Untuk suaranya mirip-mirip motor apa? Ayo coba. Ya betul sekali. Untuk suaranya memang mirip-mirip seperti motor ER6 lah kalau di Indonesia pada umumnya, karena memang motor ini memiliki basic mesin yang sama dengan motor ER6. Tapi tentunya meskipun basic mesinnya sama, sudah pasti racikannya itu berbeda, karena motor ini auranya sport touring. Nah untuk teman-teman yang suka touring,
Nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Karena apa? Karena biasanya untuk teman-teman yang pecinta touring itu kan pengen bawa barang ya, pengen bawa barang atau bawa box. Motor ini juga sudah disediakan. Nah ini teman-teman. Nah ini untuk kalian kalau kepingin pakai bracket box teman-teman, di sini sudah disediakan tempat untuk kita taruh bracketnya. Terus di sini dipasang boxnya. Jadi lebih simple. Kalian udah nggak perlu ngelas-ngelas lagi atau cari-cari lagi tempatnya, karena tempatnya di sini sudah disediain buat teman-teman yang suka touring. Terus untuk sektor bagian belakang ini juga pengeremannya sudah dibekali dengan ABS, sangat luar biasa sekali. Depan belakang sudah ABS teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi untuk masalah safety-nya, karena safety-nya sangat dipikirkan oleh motor Kawasaki ini teman-teman. Itu untuk velgnya senada dengan velg depan. Ini juga bannya masih sangat baru teman-teman. Untuk bannya sendiri juga sangat mumpuni, dibekali ban merek Dunlop teman-teman. Untuk velgnya sama dengan depan tadi. Kalau di depan stripingnya hijau, sini juga hijau. Jadi kesan striping ini menambah kesan aura racing teman-teman. Lalu tadi kan aku udah bilang bahwa bahasa desainnya ini mirip dengan Ninja Z650. Yang membedakan apa sih? Kita langsung ke sektor belakang ya teman-teman. Akan aku jelasin untuk perbedaan dari Z650 dengan Ninja 650 ini teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, setelah tadi aku udah ngejelasin dari area depan dan tengah dari motor Ninja 650 ini, sekarang aku pengen memperlihatkan ke teman-teman bagian belakangnya ya teman-teman. Nah tadi kan di awal aku udah bilang apa sih perbedaan antara Z650 dengan Ninja 650 ini. Perbedaannya adalah dari sektor lampu belakangnya teman-teman. Kalau Ninja Z650 lampu belakangnya ini bentuknya Z teman-teman. Tapi kalau motor Ninja 650 ini bentuk belakangnya X teman-teman. Nah itu yang membedakan antara Ninja Z650 dengan Ninja 650 ini teman-teman. Untuk lampu rating belakang dia masih menggunakan lampu halogen biasa, dia masih belum LED. Nah ini untuk plat nomornya sendiri sudah ada, BPKB-nya juga sudah ada, STNK-nya juga lengkap, tapi memang motor ini nggak pernah dipakai jarak jauh, jadi posisinya masih nol teman-teman. Oke, buat teman-teman di rumah yang minat dengan motor Ninja Kawasaki 650 ini, boleh banget motor ini dijual teman-teman. Untuk kondisinya motor ini like new teman-teman, sangat menyerupai dengan motor baru teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak kepengen ribet juga, biasanya kan kalau kalian beli motor baru itu harus nunggu STNK, BPKB keluar begitu lama kan. Kalau motor ini STNK, BPKB sudah ready, tinggal isi bensin, kondisinya like new, motornya masih kilometernya masih 6 kecil loh ya, bukan 6 besar. Jadi sangat prima sekali. Kalian tinggal tekan kotak on, engine start stop, udah teman-teman nyalain, tinggal berangkat isi bensin, siap touring kemanapun. Oke, buat teman-teman yang berminat langsung saja hubungi Ko Sandy, nanti nomornya ada di deskripsi ya teman-teman. Kalau kalian pengen lihat unitnya juga, unit motor ini ada di Saddle Motorbike di Jalan Raya Wiyung. Ntar kalian searching aja. Di sini selain jual motor second juga jual motor baru. Ada KTM, Husqvarna, ada Gesit, ada Cleveland, ada VR, dan masih banyak lagi. Oke, buat teman-teman yang tertarik, langsung hubungi Ko Sandy ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Hosea di sini. Bye bye.